Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PBG batch 2, perkenalkan nama saya Muhammad Athaillah SPDI. Saya adalah guru MI Islamiyah Banin Jatisari Senori Tuban, sekaligus mahasiswa PBG Daljab tahun 2023 batch 2 di LPTK UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Pada hari ini, Ahad, tanggal 3 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN di MI Islamiyah Banin Jatisari Senori Tuban. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4, pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimah thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Berikut adalah video UKIN saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anak sekalian, Ustadz mau tanya pada hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Galang. Kenapa Galang tidak masuk? Oh, sakit. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga Mas Galang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Mas Istidzan. Sikap berdoa, tangan diangkat di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kita selesai berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Baik anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran pada pagi hari ini adalah akidah akhlak. Materinya adalah kalimah
kalimah thayyibah. Baik anak-anak sekalian, apakah anak-anak masih ingat pelajaran pada minggu kemarin? Ingat. Alhamdulillah. Siapa yang masih ingat? Ayo. Baik. Wah, bagus, semuanya masih ingat. Semuanya masih ingat. Alhamdulillah. Coba Mas, siapa yang masih ingat? Angkat tangan, ayo. Semuanya tadi masih ingat ya? Siapa? Ayo Mas Akil, coba Mas Akil. Silakan maju ke depan Mas Akil. Iya, Mas Akil. Kira-kira pelajaran apa kemarin yang masih diingat? Pelajaran kita tentang kemarin tentang pelajaran kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 4. 1. Jabur, 2. Taurat, 3. Injil, 4. Al-Quran. Betul anak-anak? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Mas Akil. Aku mabuk mulut. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu banyak, betul apa tidak anak-anak? Betul. Kira-kira apa saja kalimah thayyibah itu? 1, ada yang bisa? Kalimah thayyibah, Allahu Akbar, terus Subhanallah, terus Masya Allah, terus La ilaha illallah, apalagi Astaghfirullah. Wah, banyak sekali ya anak-anak. Baik, jadi pada pelajaran pagi hari ini kalimat thayyibah yang akan kita bahas adalah kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Sebelum Ustadz menyampaikan pelajaran, tujuan dari kita mempelajari kalimah thayyibah adalah yang pertama, peserta didik dapat mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang ketiga, tujuannya kita belajar kalimat thayyibah adalah peserta didik dapat mempraktekkan contoh penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Baik anak-anak sekalian, tadi anak-anak sudah tahu tujuan daripada kita mempelajari kalimat thayyibah. Sekarang Ustadz mau tanya, tahukah apa itu kalimat thayyibah? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangan? Oh, belum tahu. Iya, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan dan mendatangkan pahala serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak kalau mengucapkan kalimat thayyibah maka akan mendapatkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustadz, kalau kita berbicara tidak baik, bagaimana Ustadz? Apakah dapat pahala? Tidak. Akan mendapatkan apa anak-anak? Akan mendapatkan dosa. Maka pilih mana anak-anak? Pilih mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala? Siapa yang ingin mendapatkan dosa? Oh, tidak ada. Siapa yang ingin mendapatkan pahala? Oh, semuanya ingin mendapatkan pahala. Ya, Ustadz doakan semoga anak-anak semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian, ada berapa kalimat thayyibah itu? Tadi banyak sekali ya.
Yang kita bahas adalah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar. Baik anak-anak, ini pengertian kalimat thayyibah subhanallah itu dilihat. Kalimat subhanallah yang mempunyai arti Maha suci Allah. Secara bahasa ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Iya, kira-kira kegunaan kalimat subhanallah itu apa anak-anak? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Iya, ketika apa anak-anak? Melihat ketika melihat petir subhanallah. Allahu akbar. Pun selanjutnya waktu mengucapkan kalimat subhanallah ketika seseorang menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan subhanallah. Nah, ini contoh melafadzkan kalimat thayyibah subhanallah dalam praktek sehari-hari. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah ketika kita melihat teman kita yang sulit memahami pelajaran. Jadi kalau ada teman kita yang sulit memahami pelajaran, maka kita mengucapkan subhanallah. Kita tidak boleh mengejeknya, kita tidak boleh mengejeknya. Kita harus mengucapkan subhanallah dan kita membantunya. Akan mendapatkan apa anak-anak? Akan mendapatkan pahala. Makanya jangan suka mengejek, Lah, waktu mengucapkan kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Terus digunakan apa lagi anak-anak? Berzikir sesudah sholat fardu. Selanjutnya mendengar kejadian luar biasa. Ustadz mau tanya, setelah sholat anak-anak zikir atau langsung lari? Zikir atau langsung lari? Zikir, pinter. Tepuk tangan untuk kelas 4. Iya, baik. Anak-anak pinter. Ya, baik anak-anak sekalian. Tadi anak-anak sudah dijelaskan oleh Ustadz mengenai kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah. Sekarang Ustadz akan menjelaskan kalimat thayyibah masya Allah. Apa artinya Allah masya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala telah berkehendak akan hal itu. Lah ini ketika apa anak-anak? Kira-kira ini apa pemandangan apa? Ada apa saja? Ada laut. Ada apa saja? Sungai, danau, ada pantai. Betul ya? Oke. Waktu mengucapkan kalimat masya Allah, kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Iki ya betul. Selanjutnya, waktu mengucapkan kalimat masya Allah, kapan kira-kira anak-anak? Kita mengucapkan kalimat masya Allah kapan? Kalimat masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan. Kalau ada teman-temanmu pinter, juara 1 bintang pelajar, kita mengucapkan masya
Masya Allah gitu. Nggih, tidak boleh innalillahi, tidak boleh. Harus Masya Allah. Harus Masya Allah. Selanjutnya, ketika apa ini? Sedang apa ini gambar ini? Adzan. Jadi pengertian kalimat thayyibah Allahu Akbar, nggih, artinya Allah Maha Besar, yang disebut juga bacaan takbir. Allah adalah zat yang Allah adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mengagungkan kebesaran Allah menjadi kewajiban setiap muslim. Mengingat kebesaran Allah dapat menghindarkan manusia dari sifat sombong. Kalau anak-anak mau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, semua ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang disombongkan. Paham anak-anak? Paham. Baik. Selanjutnya adalah waktu mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Allahu Akbar juga sering diteriakkan oleh pahlawan yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Pada malam hari raya Idul Fitri, seluruh umat Islam bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak-anak kalau pada hari raya ikut takbir di masjid atau tidak? Ikut. Tepuk tangan untuk kelas 4. Baik, anak-anak sekalian. Selanjutnya adalah diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Semuanya hafal azan toh? Semuanya hafal iqomah? Baik anak-anak sekalian. Selanjutnya hikmah kalimah thayyibah. Hikmahnya apa kira-kira kalimat thayyibah itu anak-anak sekalian? Hikmahnya yang pertama adalah dapat menghilangkan kesusahan. Jadi kalau anak-anak sering mengucapkan kalimat thayyibah, di situ akan hilang kesusahannya. Yang kedua, salah satu amal soleh yang berpahala. Kalau anak-anak sering mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang dikeluarkan dari mulutnya baik-baik, maka akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya menjadi harta simpanan di surga. Semuanya tadi anak-anak kan ingin masuk surga toh? Semuanya ingin masuk surga, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus sering-sering mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya mempercepat datangnya rezeki. Kalau anak-anak atau orang tuanya di situ dosanya tidak banyak, maka akan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu rezeki kesehatan, rezeki apalagi anak-anak. Jadi rezeki itu tidak hanya uang, jadi kesehatan, keluarganya baik, terus diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita refleksi. Apa itu refleksi? Ustadz mau tanya kepada anak-anak sekalian, kira-kira anak-anak selalu mengucapkan kalimat thayyibah ketika melihat bencana? Ketika melihat bencana, anak-anak mengucapkan kalimat thayyibah atau tidak? Ada banjir, mengucapkan apa? Mengucapkan apa? Subhanallah.
Ketika kita melihat pemandangan anak-anak mengucapkan masya Allah, mengucapkan masya Allah. Ketika anak-anak jalan-jalan melihat gunung mengucapkan masya Allah. Ketika anak-anak jalan-jalan pagi hari melihat sapi atau melihat sapi yang kakinya di situ ada 3, mengucapkan apa anak-anak? Allahu Akbar. Oke, mengucapkan Allahu Akbar. Terus selanjutnya ketika anak-anak melihat temannya tadi yang tidak pinter mengucapkan mengucapkan subhanallah. Kita tidak boleh mengejek. Selanjutnya selalu, apakah anak-anak selalu berzikir mengucapkan kalimat subhanallah setelah sholat fardu? Selalu. Tepuk tangan untuk kelas 4. Oke. Yang ketiga, berzikir mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar setelah sholat fardu. Selalu. Nomor 4, mengucapkan masya Allah ketika melihat kebun yang sangat indah. Selalu atau tidak? Selalu. Alhamdulillah. Akan mengucapkan Allahu Akbar ketika melihat seekor sapi yang kakinya 3, karena tidak mungkin menurut manusia bisa menjadi mungkin menurut Allah. Nggak mungkin toh, masuk kaki kok 3, kaki sapi kok 3, bagaimana Ustadz itu? Ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, ini ada tugas kelompok, okay. Nanti anak-anak akan Ustadz suruh mengerjakan, memilih, dikasih gambar, okay. Dikasih gambar. Nanti anak-anak memilih mana itu kalimat thayyibah subhanallah, mana yang termasuk masya Allah, mana yang masuk Allahu Akbar. Baik, okay. Ini adalah tugasnya anak-anak sekalian, okay. Nanti anak-anak memilih, okay. Ketika melihat gambar ini mengucapkan kalimat apa? Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Siap anak-anak? Siap. Tepuk semangat. Baik, ini adalah tugas-tugasnya, nggih. Tugas-tugasnya ini nanti di musyawarahkan setiap kelompoknya. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar kelompok, semuanya sudah selesai? Pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Baik, sekarang Ustadz mau di antara kelompok yang maju adalah kelompok Abu Bakar, yaitu adalah diwakili oleh Mas Kelvin, ketua kelompoknya. Siap Mas Kelvin? Siap, silakan maju Mas Kelvin. Ini akan mempresentasikan mengenai masalah kalimat thayyibah. Gambar apa kira-kira tadi yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, kira-kira termasuk apa di sini? Ayo Mas Kelvin. Ketika melihat sapi berkaki 3 mengucapkan Allahu Akbar. Ketika melihat bayi kembar mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya, ketika melihat air terjun mengucapkan Masya Allah.
Ketika melihat lautan yang indah mengucapkan Masya Allah. Oke, betul anak-anak? Betul, kita beri oplos. Ayo. Iya. Oke, terima kasih Mas Kelvin atas jawabannya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Menjelaskan tentang apa tadi anak-anak? Kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu akbar, dan masya Allah, Allahu akbar. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ustadz tutup pada pelajaran saat ini, Ustadz mau berpesan kepada anak-anak sekalian, tetap harus menjaga diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya anak-anak harus selalu taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada guru, harus ditaati. Karena apa anak-anak? Karena kalau kita sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang tua, taat kepada ustadz, maka anak-anak nanti akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk semangat. Baik anak-anak sekalian, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan wal asri. Wal asri innal lafi khusrin illalladzina amanu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, demikian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.